Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode 2 ya sini walau datang di sani ya kau ya patawi alim am. Baik, anak-anakku sekalian, saya akan membahas perbandingan untuk kelas 7 semester 2. Untuk perbandingan itu dibagi dua bagian. Yang pertama perbandingan senilai, yang kedua perbandingan balik nilai. Oke, untuk pertama kita bahas tentang perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah maka variabel yang lain bertambah pula, atau disebut juga dengan perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Nah, untuk perbandingan senilai, contohnya kejadian yang termasuk dalam perbandingan senilai antara lain yang satu, tabungan untuk waktu penyimpanan. Yang kedua, banyak barang dengan jumlah harga barang. Yang ketiga, jumlah pekerja dengan jumlah upah yang dikeluarkan. Itulah perbandingan senilai. Untuk yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan nilai itu perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang atau turun nilainya. Baik, contoh kejadian yang termasuk dalam perbandingan berbalik nilai yaitu yang ke satu, banyaknya pekerjaan dengan waktu penyelesaian. Yang kedua, banyaknya hewan dengan waktu penghabisan makanannya. Untuk perbandingan senilai, rumusnya A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Contoh untuk perbandingan senilai. Suatu rumah dikerjakan oleh 6 pekerja, menghabiskan biaya untuk menggajinya sebesar Rp300.000. Akan tetapi, pemilik rumah akan mempercepat waktu penyelesaiannya. Maka pekerjaan ditambah menjadi 8 orang. Berapakah jumlah uang yang dikeluarkan untuk menggajinya? Baik, kita selesaikan. Penyelesaian diketahui A1 6, B1 300.000, A2 8. Yang ditanya B2, jawab. Nah, untuk menjawab kalian harus tahu dulu rumus perbandingan senilai. Tadi disebut perbandingan senilai itu rumusnya A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Kita masukkan A1 per B1. A1 nya kita sudah diketahui 6, masukkan ke sini 6. Terus B1 nya 300, masukkan 300.000. Sekarang A2 per B2 kita masukkan. Untuk A2 kita sudah diketahui 8 nilainya per B1. Ini B2 ini yang ditanya. Oke. Ini lakukan perkalian silang. Jadi B2 kali 6. Nah, terus 300.000 kali 8. B2 kali 6 turun sama dengan 300.000 kali 8. Hasilnya Rp2.400.000. Nah, jadi yang ditanyakan B2. Jadi
Rp2.400.000 per 6. Yang 6 ini jadi per. Jadi B2 sama dengan Rp2.400.000 per 6. Itu adalah Rp400.000. Jadi jumlah uang yang harus dikeluarkan sebesar Rp400.000. Gimana? Udah ngerti kan? Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ke-1. Harga apel di pasar 5 kg itu harganya Rp20.000. Berapa harga apel 8 kilo? Nah, di sini kita pahami dulu soalnya. Pertama, 5 kilo itu harganya Rp20.000. Jika untuk apel 8 kg itu berapa? Kita selesaikan. Diketahui A1-nya 5 kilo, A2 itu harga dari 5 kg apel, jadi Rp20.000. Untuk B1 itu harga 8 kg. Yang ditanya B2-nya belum. Jadi B2 itu harga dari 8 kg apel tersebut. Kita jawab, kita harus tahu rumus dari perbandingan senilai yang kayak tadi. Rumusnya A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Oke, kita masukkan A1-nya 5, B1 8 sama dengan A2, kita masukkan nilainya 20.000. B2 ini B2 kenapa tidak ada nilainya? Karena B2 ini yang ditanyakan. Sama ini juga ada perkalian silang antara 5 ke B2 8 sama 20.000. Nah, kita lihat B2 kali 5, yang ini B2 kali 5 kali silang ke sini, terus yang 20 kali 8, jadi persilangan 20 kali 8. Baik, B2 kali 5 sama dengan Rp20.000 kali 8. Jadi 20.000 kali 8 itu hasilnya Rp160.000. Nah, kan ditanya B2. Jadi B2 sama dengan 160.000 per 5. Kenapa ini per 5? Karena ini ke bawah kan. Jadi 5 itu jadi penyebut. Jadi 160.000 per 5. Baik, jadi B2 itu 160.000 per 5. Jadi hasilnya Rp32.000. Jadi harga apel dari 8 kg itu Rp32.000. Nah, jadi kita udah mengetahui harga dari 8 kg apel di pasar itu harganya Rp32.000. Nah, yang 5 kg itu harganya Rp20.000 dan yang 8 kilo itu harganya Rp32.000. Nah, itulah salah satu contoh dari soal perbandingan senilai. Kita lanjut ke perbandingan perbandingan berbalik nilai. Untuk rumusnya sama,
kayak yang perbandingan senilai. A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Kita lihat contohnya. Contohnya, suatu rumah dikerjakan oleh 8 pekerja dan diselesaikan selama 15 hari. Apabila dikerjakan oleh 10 pekerja, berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, kita harus pahami dulu, soalnya suatu rumah dikerjakan oleh 8 orang pekerja. Nah, 8 orang ini dapat menyelesaikan selama 15 hari. Apabila ditambah pekerjaannya menjadi 10 pekerja. Nah, jadi ditambah ya. Tadinya 8 orang pekerja menjadi 10 pekerja. Kalau 8 pekerja itu 15 hari, nah yang sekarang 10 orang pekerja. Nah, berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, apakah ini akan menjadi lambat atau nah, kita lihat pembahasannya. Penyelesaian. Kita ketahui A1 sama dengan 8, B1 sama dengan 15. A2-nya 10. Yang tanya B2 berapa? Kita jawab, kita ketahui rumusnya yang tadi di awal. Jadi rumus untuk perbandingan nilai, berbalik nilai itu A1 per B2 sama dengan B2 per B1. Kita masukkan sama seperti yang tadi perbandingan senilai. A1-nya masukkan 8 per B2. B2-nya yang tanya, jadi tidak usah diganti. Terus A2 per B1. A2-nya 10, terus B1-nya 15. Nah, sama ini juga kayak yang perbandingan senilai, lakukan perkalian silang. Dari 8 kali 15, B2 kali 10. Kita lihat. B2 kali 10. Nah, ini ke sini, ini ke sini. B2 ke 10 sama dengan 8 kali 15. Nah, kita lihat. B2 kali 10 turun sama dengan 8 kali 15, hasilnya 120. Nah, seperti yang tadi, B2 sama dengan 120 kali, maaf, 120 per 10. Jadi dari sini ke bawah, jadi pembagian. B2 sama dengan 120 per 10 berapa? Ayo, silahkan. Ya, pintar sekali. B2 sama dengan 12. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan dibutuhkan 12 hari. Nah, itulah contoh dari perbandingan balik senilai. Nah, untuk selanjutnya kita lihat contoh lain sama seperti tadi. 4 mesin dapat membuat sepatu selama 10 hari. Jika yang digunakan sebanyak 8 mesin, berapakah waktu yang dibutuhkan? Kita pahami dulu soalnya. Jadi 4 mesin itu membuat sepatu selama 10 hari. Nah, jika yang digunakan sebanyak 8 mesin, berapakah waktu yang dibutuhkan? Nah, 10 hari
menggunakan 4 mesin. Nah, ini berapa hari kalau kalau menggunakan 8 mesin. Pertama akan berkurang. Kita lihat penyelesaian. Diketahui A1 itu mesin, banyak mesin 4. A2 itu A2 juga itu banyak mesin, jadi 8 mesin. B1 banyaknya waktu hari, jadi B1 itu 10, jadi 10 hari. Ditanya B2, kita jawab sama. Ini juga sebelum menyelesaikan atau menjawab soal ini, kalian harus tahu dulu rumusnya. Rumus perbandingan berbalik nilai. Yang rumusnya itu A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Oke. A2 per B2. A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Nah, kita masukkan A1-nya 4 sama dengan per B2 sama dengan A2-nya 8, B1-nya 10. Ini juga sama, kita lakukan perkalian silang lagi. Jadi B2 ke sini, B2 kali 8 sama dengan 4 juga kita kali silang ke bawah dengan 10. Jadi 4 kali 10. Nah, B2 kali 8 ini turun, jadi 4 kali 10 sama dengan 40. Nah, kayak tadi, kalau B2 hanya B2 sama dengan 40 per 8. Paham ya? Sampai sini paham? Jadi ini ke bawah kan. Jadi ini 40 per 8. Jadi B2 sama dengan 40 bagi 5 berapa? 5. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk 10 hari itu 10 mesin itu akan dibutuhkan 15 hari. Nah, itulah perbandingan materi perbandingan untuk semester 2 kelas 7, dimana matematika itu is simple. Jadi kalianlah harus belajar dan harus latihan soal. Baik, sekian dan terima kasih pembahasan dari saya untuk perbandingan kelas 7 semester 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.